Prof ya, nanti bukan bidang saat perdebatan, menurut saya itu ius constituendum, mudah-mudahan berlaku. Bisa kita fakta bukti tadi jutaan, diskresi. Pak Jokowi ngelanggar berapa kali, nggak ada masalah. Mungkin bisa langsung dibuat diskresi, ya kan? Tapi kan itu jadi pincang. Apa hukum ini jadi pincang? Yeah. Kita ngelihat ketawa, ini kok ahli hukum istana gimana ini? Beliau kalau sudah percaya, makanya beliau mohon maaf nih, tapi itu masalah takdir ya. Kadang-kadang orang mengkhianati beliau. Oke. Adalah orangnya kan, mungkin abang juga tahu itu. Cuma sekarang dia bilang apa sih kekuatannya? Nah, maka saya tanya, apa yang kau jual? Kok bisa kau ditampung? Kan gitu kan, ada tuh orang. Maksudnya Daniel Anzar Simanjuntak. Ya, salah satunya itu juga mungkin ya. Nah, ada satunya lagi tuh yang rame itu. Yang mana? Saya bilang, ada katanya kalau banyak buat partai aja. Apa sih kekuatannya? Kalau sudah di media nggak ada masalah. Siapa? Kapitra. Oke, yang itu baru kan ini, kawan saya. yang baru ini di GNPF kawan, ya kan. Artinya tuh ada lagi beberapa orang yang sudah di istana. Dia lawyernya Habib Rizik awal-awal kan. Nah, itu kan saya juga yang menyatakan bahwa udah 6 bulan dia nggak percaya, ya kan. Saya mau dilaporkan sama dia. 6 bulan maksudnya? 6 bulan udah tidak kontribusi lagi, sudah tidak. Alhasil Habib Rizik untuk mengklarifikasi jangan sampai melapor mungkin, artinya itulah beliau tuh setia kawan. Kalau saya disebut kawan, kalau saya disebut murid, setia murid. Artinya tidak mau menjerumuskan murid atau kawan. Di situ saya salut sampai disampaikan di TV, Anda sudah bukan pengacara saya, kita sudah beda kapal. Oke. Nah, itu kan untuk mengantisipasi gimana saya nggak taruh hormat. Artinya pembelaan dia tadi yang mungkin dari pertanyaan abang tadi, apa aja sih yang simpati, termasuk itu kesetiaan. Walaupun saking karena setia banyak juga yang mengkhianati. Tapi beliau nggak ada masalah. Nggak ada masalah dia nanti. Beliau udah masalahnya udah akhirat, dunia ini lewat tadi sudah. Itu buat kegiatan beliau untuk mendapatkan surganya Allah. Ini kita bicara orang yang beriman. Ya, semua agama saya rasa percaya ada hari kemudian. Artinya bukan masalah proses-proses surga neraka ya. Artinya beliau dan agama-agama lain juga percaya ada hari kemudian. Walaupun ada tokoh yang tidak percaya, seperti pernah tahu aja kan gitu kan. Nah, yang nggak percaya itu menurut saya kan ateis atau komunisme, ya PKI dulu seperti itu. Walaupun PKI juga katanya ada juga orang beragama, tapi kita bicara umum. Ini mohon maaf ya, jadi tetap dengan menaruh respect ya. Tetap. Ini kan ada pernyataan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, ketika ditanya di Deddy Corbuzier podcast mengenai kasus cat mesum ARS, katanya masih sedang itu masih proses gitu. Walaupun saya tahu ini pertanyaan yang jawabannya standar ya, tapi sejauh mana Anda meyakini bahwa misalnya itu benar atau tidak benar gitu? Sekarang begini, kita bicara hukum ya, Prof. Maaf nih. Profesor kan ahli hukum, tapi saya karena pertanyaan ini saya harus pakai hukum juga. Walaupun nanti saya yakin profesor sudah ada tuh. Jawabannya komplit, ibaratnya 10 soal udah 10-10-nya profesor lebih tahu dari saya. Karena profesor akademisi ya, abang akademisi ya. Nggak boleh nyebut panggil profesor nih, abang akademisi, saya yakin tahu. Jadi begini, kita pakai logika saja. Seandainya benar, apakah Habib Rizik penyebarnya? Oke. Perempuan itu penyebarnya. Umpamanya untuk memalukan diri sendiri, tidak mungkin. Dan kepribadian beliau selama ini yang kita kenal, kami kenal, nggak mungkin lah seperti itu, ya kan? Kedua, siapa pelapornya? Ya kan? Siapa pelapornya itu? Dari mana dia dapatkan? Harus ditelusuri. Harus ditelusuri semuanya.
bagaimana proses penyebarannya, siapa. Sekarang sudah tidak ada, bahkan SP3. Ya. SP3 itu artinya kan sudah berhenti. Ya. Ya kan, lain dengan Tapi kan sudah digugat dan kemudian dibuka lagi kan? informasi seperti itu. Iya. Ya, sama kayak Ade Armando kan, udah 5 tahun lebih Digugat. diperapit, Iya, Prapit. kembali jadi tersangka, nggak ada masalah. Sampai sekarang malah makin menggila, karena nggak ada efek jerah. Jadi kalau Habib Rizik seperti itu, tidak mungkin, bahkan sebetulnya diperiksa juga nggak pantas dia. Apalagi sekarang yang pembuat yang keluar dari orang yang pertama itu kan udah ketemu orangnya, kabarnya keluar negeri atau pergi kemana, itu dicari dong orang tersebut. Ada nggak dia di BAP? Tidak ada. Itu kan namanya mengada-ada kasusnya. Oke. Mengada-ada. Oke. Nah, logikanya juga nggak mungkin. Oke. Jadi kalau penyebaran tidak mungkin kena kan? Nggak mungkin, beliau tidak menyebar. Nah sekarang masalah kebenaran material, material warhead. Iya. Melakukan nggak? Itu kan galiannya panjang. Oke. Sangat panjang. Oke. Kalau masalah tadi handphone saya juga sering saya ganti. Kalau saya jual bisa ketemu, diisi. Iya. Nomor saya berapa kali? Anda sudah ada yang mengganda. Ada keterangan. Gimana saya nggak ganti? Itu kok bisa dapat? Termasuk juga tagihan online ya. Saya bisa dapat. Waduh. Ada kredit ini harus saya ganti nih. Yang gantinya pun jangan. Ini di antara kita. Iya. Jangan cuma kartu. Handphonenya hancurin. Oke ya. Makanya pakai handphone yang murah-murah Habib Rizik kan seorang ulama, nggak sampai ke situ. Dia hadiah kasih orang apa semua, nomor lamanya dihidupkan lagi. Ya Ahok waktu sidang aja bisa tahu SBY ngomong jam sekian. Itu kan fakta hukum. Iya. Bocoran SBY ngomong jam sekian disebutin sama Ahok di sidang. Saya pernah ribut sama Ahok di persidangan itu di pertanian. Karena saya protes hakim sebetulnya, bukan protes dia. Masa dia nanya waktu kepada pengunjung sidang? Bung DHL sebagai apa? Kalau seperti itu kan yang perlu lawyer kan mereka. Iya. Bukan kita. Iya. Saya simpatisan IBRS. Ya. Dan pengunjung sidang. Pengunjung sidang statusnya saya saat itu. Iya. Sampai saya mau diusir sama hakim. Karena waktu kasus Al-Maidah ini. Iya. Ahok nanya sama bicara istilahnya auden. Ini kan bukan auden ini pengunjung sidang. Iya. Kalian tersinggung nggak katanya? Walaupun ke belakang tapi tetap di depan. Sorry. Anda tersinggung nggak? Ini jalan ke belakang ya. Iya. Anda tersinggung nggak? Enggak, itu pada nggak tersinggung. Maaf majelis hakim. Terdakwa tidak boleh menanyakan pendapat bukan kepada ahli tapi kepada pengunjung. Wah ini katanya dari dulu. Karena saya pernah minta dia segera ditahan menurut pasal ancaman. Kalau mengenai dia pejabat begini-begini, justru kalau menurut KUHP pasal 52 pejabat pegawai negara harus ditambah hukumannya sepertiga. Yang terberat dan ditambah sepertiga, bukan seperti yang sekarang ini. Dia seorang ibu, pinangki. Iya kan? Nah, dia pernah berjasa ikutan dinas sekian, bukan undang-undang tidak menyatakan itu. Punya istri soleha. Ada beda lagi. Ini kan lucu kan? Harusnya diperberat. Nah sekarang lihat tuh, Habib Rizik 4 tahun prokes. Iya bang ya? Yang koruptor 3,5. Joko Chandra. Itu dari mana ceritanya? Kalau Joko Chandra kasusnya suap ya. Padahal itu kalau menurut saya nih Prof ya, nanti bukan bidang saat perdebatan, menurut saya itu ius constituendum. Mudah-mudahan berlaku. Bisa kita fakta bukti tadi jutaan, diskresi. Ya kan? Pak Jokowi ngelanggar berapa kali, nggak ada masalah. Mungkin bisa langsung dibuat diskresi. Ya kan? Tapi kan itu jadi pincang. Apa hukum ini jadi pincang? Kita ngelihat ketawa. Ini kok ahli hukum istana gimana ini? Itu kan ius constituendum kan mudah-mudahan berlaku. Cita-cita hukum seperti bayar pajak. Mudah-mudahan orang bayar pajak. Mudah-mudahan orang patuh pada prokes.
Itu berapa banyak nih pasar-pasar, apalagi waktu mau hari raya. Iya, iya. Baru-baru ini di Holy Wing ya. Nah, Holy Wing ya, di cafe itu ya. banyak lah. Itu rahasia umum tuh saya rasa. Kalau udah hukum tuh istilah nggak perlu dibuktikan. Ya. Itu namanya notoire dan notorious. Iya. Hakim sepertinya harusnya udah tahu Jokowi itu melanggar, Iya. ya kan? Pasar-pasar, mal-mal. Jadi mudah-mudahan berlaku. Mobil nggak bayar pajak itu juga mudah-mudahan berlaku. Nggak boleh bawa keluar, tapi mobilnya nggak dibakar, nggak ditangkap sama polisi. Yang orang punya mobil nggak ditangkap, nggak dibawa. Yang penting mobilnya nggak keluar jalan. Iya. Itu kan ius constituendum. Iya. Kalau korup dan lain-lain itu yang di luar ius constituendum itu ius constitutum, hukum berlaku. Seperti tadi pasal 52 KUHP itu berlaku. Iya. Harus diperberat, ini diperingan. Makan yang prokes tadi, dan herannya cuma tunggal satu-satunya beliau udah kawan-kawan saja. Kan aneh itu. Maka saya ada tulisan saya itu, kok ini siapa ahli hukum istana ini? Atau sengaja, atau tadi politiknya jadi kayak oligarki, kekuasaan, dendam. Karena Habib Rizik tidak mau mengakui yang tidak benar. Akhirnya politiknya politik kekuasaan, mirip kekuasaan tanda kutip. Kalau saya perhatikan seperti itu, mereka sembarangan aja. Tidak ada seperti pembunuhan, ya kan? Iya. Itu malah dikasih bertugas. Habib Rizik yang prokes sampai saat ini penahanan tidak diberikan. Padahal tadi polisi masih terikat pasal 52 KUHP. Iya. Dan itu pembunuhan. Tuduhannya, sangkaannya. Harusnya kan 15 tahun. harusnya subjektif di pasal KUHP itu, pasal 21 kalau nggak salah, itu nggak boleh untuk orang itu, dia membunuh, bisa mengulang, bisa menghilangkan barang bukti. Kalau Habib Rizik apa yang dihilangkan? Barang bukti apa yang dihilangkan? Yang bisa dihilangkan maksudnya. Terus kalau lari, dipoles sampai diborgol, itu kan perbuatan memalukan bagi polisi. Masa di markas besar kantor polisi negara, harus diborgol. Kantor besar markas polisi ibu kota negara, ibu kota Jakarta kan, Polda, diborgol. Itu kan berarti mereka nggak yakin dengan kekuatan profesional. Katanya promoter, itu prokes. Promoter Pembunuhan itu profesional, modern dan terpercaya. Nah, saudara belum tentu paham kan? Oh iya, oke. Jadi begini, Bang. Jadi pembunuhan kilometer 50 walaupun tersangka. Justru subjek itu awalnya kan adanya di penyidikan. Masih bertugas. Tidak dinonaktifkan. Itu tidak ditahan. Kalau nonaktifkan oke lah. Malah kita sepakat tidak karena praduga tak bersalah. Presumption of innocent. Presumption kita of innocent. Justru Habib Rizik saya mintakan seperti itu. Ya kan? Bagaimana kalau dia udah dihukum? Maksudnya pelaksanaan perjalanan hukum ini sudah selesai sampai tahap vonis Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membebaskan. Jadi selama dia ditahan berapa hari? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini sebulan sudah. Tanggal 2 hari lebih. Harusnya dia tanggal 9 Agustus bebas. Nah, dia ditahan per 9 Agustus. Jadi besok 1 bulan. 3 bulan. Ini tingkat PT yang memerintahkan. Nah, sekarang kan Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung, jadi jurek udah wilayahnya. Kalau itu juris fakti tingkat pertama. Itu kan tentu kan tahanan itu harus dihitung juga dong. Terus sampai kalau judeks faksinya untuk kasus Petamburan kan 8 bulan. Nah, maksudnya dalam kasus Petamburan tersebut ya memang kalau dibebaskan tidak ada hukuman ya dia udah rugi 8 bulan. Tapi ternyata kan beliau kan juga tidak kasasi khusus kasus itu. Jadi 2 ini anggap selesai dengan potongan remisi penahanan sejak tanggal 7 Desember. Penahanannya tanggal 13. Tanggal 13. 13 Desember. 13 Desember, 1 hari setelah itu. Nah, itu yang diborgol tadi kan? Mohon maaf kalau ada salah tanggal. Artinya sudah 200 hari lebih dengan remisi, dengan potongan-potongan apa semua. Nah, oke.
Karena percuma kan, udah selesai. Bahkan kalau kita khawatir, jangan-jangan nanti beda lagi. Mungkin beliau berpikir itu dengan para pengacaranya, kawan saya. Nah, tapi untuk yang ketiga ini tadi ada dilema bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut yang diperpanjang oleh PT Judek Paksti itu tidak ada kata-kata ditahan atau penahanan. Itu kalau menurut pasal 197 KUHP itu kan wajib imperatif. Namun dengan pasal tersebut memang ada perkara MK yang orang men-JR partai pasal tersebut yaitu 169 tahun 2012, nomornya 169. Itu kata itu kebetulan hakimnya ketuanya Mahfud MD juga. Nah, disinilah nih kadang-kadang pengen adil. Jadi bukan pengen adil, bagi saya itu membuat ketidakpastian hukum. Tidak cacat dia bilang. Tapi itu wajib, harus ada kata-kata itu. Wajib lawannya apa? Batal demi hukum kan kalau nggak seperti itu. Nah, oke lah, sudahlah. Bebaskan, keluarkanlah. Karena sudah 2 hari. Ini win-win solusi. Bukan barter. Habib Rizik tidak mau barter. Kalau mau barter beliau senang-senang, tanahnya mungkin sudah jadi besar, tambah besar. Gedungnya juga pesantrennya makin tinggi di Megamendung nih, uangnya juga udah tebal. Itu salah satu. Termasuk konsisten, kapah, istiqomah. Makanya tadi kalau abang nanya kenapa sih kok seperti fanatik? Ya saya nggak sembarang fanatik, saya bukan anggota FPI. Kenal sama Habib Rizik sejak tahun berapa? Bung DHL 2014-an. 2014-an ya. Baru artinya saya mendekatkan diri. Pasca Pilpres atau sebelum Pilpres? Pasca ya. Jadi pasca SBY ya. Enggak, pasca Pilpres 2014 Jokowi. Oh, ya itu pra ya kan? Saya udah ikut, saya ke KPK udah ikut, bukan udah masalah ini lagi. Ahok yang dituduh terpapar, kalau menurut saya bahasa saya terpapar korupsi, saya udah ikut. Ya kan, karena apa? Ini pertemuan lembaga negara, sumber korupsinya. Waras itu ya, soal sumber waras. Ini temuan lembaga negara sah. Ada di dalam UUD 45, BPK. Belum ada apa? Itu Korlabi tadi yang melaporkan. Pada saat itu saya pakai AB. AB. Maksudnya yang Ahok kedua, dia kan ada nista tuh 2 kali di kantor gubernur. Kalau menurut saya itu lokus deliktinya, tempusnya berbeda. Ya Habib Rizik juga kan semua prokes. Ahok juga kan Al-Maida di gedung itu dan di Pulau Seribu. Kok jadi beda? Dengan Habib Rizik kok bisa beda? Dia juga berapa kali kok yang kena cuma 1. Nah, makanya saya laporkan. Itu awalnya saya laporan. Kebetulan saya sendiri pelapornya atas nama untuk Ahok. Saya AB Aliansi Anak Bangsa. AB itu didirikan tahun berapa? 2000 ya sekitar 2016-an. Kalau Korlabi? Ahok tuh waktu kita laporkan setelah perkara dia ini nih. Kalau Korlabi? Korlabi itu 2000 Dulan AB pokoknya. Dulan AB berapa 6 bulan. Tapi saya tetap izin buat ini. Justru kata kawan-kawan saya, artinya yang bukan orang FPI ketika ke Mekah, beliau yang nyebut saya itu selalu Korlabi justru bukan AB. Selalu membesarkan, artinya tuh happy, senang kepada Korlabi. Atau mungkin lebih gampang kali ya, karena ada ormas juga mirip tuh, jadi selalu beliau ke situ. Tapi sama. Yang itu sama aja gitu. Tapi mereka ada juga bukan Korlabi. Porkabi. Saya kan Korlabi, kami Korlabi. Yang dirikan juga. Porkabi itu persatuan apa? Saya kurang paham juga tuh. Ada semacam ormas juga ya. Ormas Syiah kalau nggak salah. Aduh, saya nggak tahu. Yang pernah diketuai oleh yang baru meninggal ya, Jalaluddin Rahman baru meninggal kan kalau nggak salah.
Ustadz Jalal Porkabi ya. Gitu. Tapi saya nggak tahu itu masalah perkumpulan Ahlul Bait Indonesia. Porkabi itu. Ahlul Bait Indonesia. Ada juga itu. Oh iya. Porkabi. Korlabi, koordinator pelaporan bela Islam. Jadi yang menghina, ya kan, kita laporkan. Siapapun dia. Kita laporkan. Kalau saya pakai AB berarti kita dalam rangka nasionalis. Artinya kami ingin menunjukkan bahwa tidak melulu kita bela yang Islam. Kalau ada nistakan agama Kristen, siapapun orang penistanya kebetulan minta tolong, kita bantu. Gitu. Itu kita pakai AB. Kalau Korlabi kan koordinator pelaporan membela Islam, seolah kan cuma Islam yang dibela. Tentu yang non kita nggak ada anggota kita di situ. Tapi kalau AB, ya saya kan tadi saya larinya ke advokat juga. Saya ini pengurus di advokat juga di KAI. Ini Ustadz Waloni Muhammad Kece nggak ikut-ikut? Saya nggak ikut. Itu dua-duanya nggak ikut. Kawan-kawan yang lain. Kalau nggak salah Al-Katiri ya. Al-Katiri. Juju. Itu kawan-kawan kita semua. Sudah kita undang juga kalau Al-Katiri ya. Tapi begini, Bung DHL ya. Saya sebenarnya orang yang tidak begitu suka dengan lapor-melapor sebenarnya. Oh betul. Terutama dalam konteks kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Saya sependapat. Cuman memang yang menjadi dilema di Republik ini dan susah bagi kita adalah hal-hal yang terkait dengan kalau begini, ada dua hal ya. Kalau mengenai katakanlah kritik dalam konteks pencemaran nama baik, kemudian ujaran kebencian yang non agama, saya totally nggak setuju lapor-melapor. Karena bagi saya, Anda mau berdemokrasi, mau bermedsos, tapi Anda baperan, aneh kan? Saya sendiri di medsos dikatain anjing, dikatain goblok, tolol, malah saya tuliskan, ya kan? Saya tulis di video, Refli Harun orang pecatan sakit hati, Refli Harun goblok tolol. Saya tulis, saya bacakan tuh komentar-komentar orang. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kalau Anda bermain media sosial, Anda harus siap dengan konsekuensi seperti itu. Betul. Nah karena itu saya merasa aneh ketika orang kemudian, wah saya dicemarkan, saya kena ujaran kebencian. Waduh, saya bilang cemen, apalagi tukang lapornya. Waduh, saya betul-betul ini. Tapi kalau soal penistaan agama ini, saya terus terang aja ini wilayah ngeri-ngeri sedap. Jadi kalau kita terus gaya Eropa Amerika yang liberal diterapkan di sini, wah ini konsekuensi berat juga. Bertentangan dengan Pancasila. Ya, karena kalau di Eropa dan Amerika tidak ada yang namanya penistaan agama itu. Jadi semua itu atas nama demokrasi. Bahkan film, maaf kata, film Michael Patikotis misalnya The Last Temptation itu menggambarkan tuh Yesus di goda ya kan, lalu sempat menikah dan lain sebagainya. Tapi film itu di Amerika Serikat nggak dilarang, ya kan? Karena memang mereka nggak ada yang namanya orang di penjara karena berekspresi itu. Mereka di penjara karena melakukan kejahatan, perampokan, pencurian dan lain sebagainya. Nah, saya ingin mengklirkan dulu soal yang adu mengadu di wilayah ujaran kebencian dulu, ya kan? Anda kan kalau tidak salah kasus Gus Nur jadi lawyer ya? Ya. Lawyer sampai akhir, sampai di pengadilan negeri sampai di PN habis Anda ikut terus? Ikut. Sekarang tingkat mana sekarang kasusnya atau udah nggak ikut lagi? Sekarang kalau nggak salah informasi sudah kasasi kan? Iya kasasi ya. Yang kasasi siapa? Gus Nurnya. Yang saya tahu Gus Nur yang kasasi. Padahal masa tahanannya udah habis. Tapi dia ingin membuktikan bahwa dia tidak salah. Ya. Jadi itulah konsistennya ulama di situ. Tapi sepertinya karena Gus Nur kasasi, jaksa kasasi juga biasanya seperti itu, ya kan? Nggak mau kalah. Oke. Apa yang Anda dapatkan? Walaupun saya nggak mau tanya banyak karena ini kan juga menyangkut diri saya kan. Apa yang Anda dapatkan dalam kasus itu kalau kita kaitkan dengan kebebasan berpendapat, ya kan? Dalam
hal yang disampaikan oleh Gus Nur? Mungkin Anda evaluasi Anda yang paling mencolok, yang paling Anda ingat gitu. Jadi saya kebetulan sedikit tidaknya itu melibatkan Bang Repli juga ya, karena artinya Bang Repli bersama-sama. Namun kalau nggak salah laporan dari Mu'annas Aidit itu videonya Gus Nur. Artinya kalau bicara seperti itu, sebenarnya pelapornya itu bukan Mu'annas, pelapornya itu dari GP Ansor. Oh iya maaf. Iya, pelapornya GP Ansor melalui Kodir kalau nggak salah ya, yang lawyer Kodir ya. Oke. Tapi kalau kelibatan Mu'annas Aidit, kalau bisa abang ingetin saya dalam kasus yang ini. Ya, apa komentarnya doang? Dia kan selalu mengomentari, selalu gitu. Mengompor-ngompori. Kalau nggak salah kan Bang Repli juga termasuk diarahin sama selain Mu'annas, kayaknya tendensius kepada Bang Repli. Siapa itu orang istana yang ngabalin kalau nggak salah ya. Nah, padahal kan secara hukum memang nggak kena. Jangan profesor, jangan Bang Repli. Gus Nur itu kebebasan berpendapat. Ada pengucilan dalam hal ini untuk menyampaikan suatu edukatif. Kalau ulama tentu menasihati, yang ini halal, yang ini haram, ya kan? Itu artinya dia sudah ranahnya ilmu agama. Kalau larinya kepada undang-undang positif, itu kebebasan berpendapat. Bagaimana menyampaikan sesuatu yang melarang agama, tapi mulut harus diam. Jadi nanti guru diam, murid diam. Atau harus pakai WA. Berarti Undang-Undang 45 diganti dulu. Kan menyampaikan pendapat di muka umum, lisan maupun tulisan. Jadi boleh pakai lisan. Dakwah kok mau dilarang? Nah, Undang-Undang ITE juga tidak melarang sampai di situ. Nah, permasalahannya ini tadi saya bilang ada orang kekuasaan, penguasa atau oknum-oknum penguasa yang suka tersinggung. Dan Presiden Jokowi mungkin dikomporin. Seperti itu kan, kok di depan mata ini sudah level sekian, kita harus begini. Tiba-tiba dia buat kerumunan di Grogol. Jalan kayak apa kalau nggak salah ya. Nah, Habib Rizik lagi disidang karena menikahkan anak. Maulid. Dia kunjungi dengan Prabowo itu. Sengaja seperti mau apa? Saya presiden. Nggak sengaja nikah juga. Habib Rizik sedang ditahan. Sepertinya mempertontonkan kecongkakan. Kalau kita lihat ini otoriter. Tidak boleh diganggu. Kalau kita ingat teori saya dulu, dapat pelajaran teori itu kayak seperti teori Machiavellisme. Jangan menjauh begini aja. Machiavellisme. Thomas Hobbes itu kelakuan seperti itu. Semuanya kalau yang kita mau boleh dilakukan dengan cara apapun. Manusia bagaikan serigala bagi manusia lainnya. Itu homo homini lupus, Thomas Hobbes. Kayak begitu kan? Artinya cuma kecuali kelompoknya. Walaupun akhirnya antara kelompok juga kalau udah mereka semua pecah juga. Yang rugi siapa? Tanah air, bangsa, negara.